Kalau Dr. Zakir Naik itu mendefinisikan Islam adalah peace acquired by submitting your will to God. Jadi kata Dr. Zakir Naik itu Islam adalah kedamaian yang bisa diraih dengan cara submitting atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata Dr. Zakir Naik. Makna Islam yang akan kita bahas di sini adalah makna Islam menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى مذكرا بذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu jemaah Majelis Taklim Rabu rutin yang sebetulnya tadi disampaikan bahwa ditempatkan di rumahnya Bapak Fauzuddin Bloki 12. Ternyata pada Rabu sore ini ditempatkan di mushola mushola Pondok Rumah Tahfiz, sekaligus kemudian tadi disampaikan perkenalan anggota baru ini. Artinya keluarga baru, yaitu kakaknya, mbaknya Bu Sumini atau Pak Safari atau Bu Safari sebetulnya terkenalnya. Nama aslinya Bu Sumini ini. Ibu Parti, Ibu Suparti, ya kami doakan, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Ibu Suparti ya Pak, bisa kerasan sebagaimana dicita-citakan oleh Pak Safari tadi, termasuk juga bisa bergabung dengan ibu-ibu sakinah, termasuk juga terus istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga sama meraih husnul khatimah. Amin. Langsung saja mungkin Bapak Ibu, kita masuk ke kajian kita pada kesempatan kali ini dalam kitab Syarah Thalathatil Usul yang ditulis oleh Syekh Al-Utsaimin ketika beliau mensyarahi kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di sini halaman ke-67 berkaitan dengan ma'rifatu din atau ta'rifu dinil Islam, makna Islam. Jadi sekarang kita belajar atau mengetahui makna Islam, definisi Islam sebagaimana disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Walaupun mungkin kami sampaikan Islam banyak didefinisikan oleh banyak tokoh gitu ya Bapak Ibu rahimakumullah, tapi kitab yang kita rujuk adalah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Di sini kita menjelaskan definisi Islam menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sempat kita sampaikan salah satu definisi Islam menurut Dr. Zakir Naik
sempat di pertemuan yang lalu, kalau Dr. Zakir Naik itu mendefinisikan Islam adalah peace acquired by submitting your will to God. Jadi kata Dr. Zakir Naik itu Islam adalah kedamaian yang bisa diraih dengan cara submitting atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata Dr. Zakir Naik. Makna Islam yang akan kita bahas di sini adalah makna Islam menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Walaupun sebetulnya definisinya tidak jauh-jauh banget, banyak perbedaannya. Banyak bersamaannya, mohon maaf. Banyak bersamaannya. Apa kata beliau? Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhidi wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Kata beliau, Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya dan tunduk patuh kepadanya dengan melakukan ketaatan-ketaatan dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Titik. Nanti bisa dilihat di channel YouTube yang ya saya ulangi, kata Islam itu berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya dan tunduk patuh kepadanya dengan melakukan ketaatan serta berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Dan tidak ada pengulangan lagi. Kalau ada nanti bisa dilihat channel Mikto Tohana Iqbal. Mikto Tohana. Jadi memang kata kuncinya di sini berserah diri. Hampir sama tadi dengan definisinya Dr. Zakir Naik. Memang betul, karena bagaimanapun kata dasar dari Islam adalah berserah diri, atau juga bisa berarti damai atau perdamaian, keselamatan. Makanya Muslim bisa kita artikan juru selamat atau juru damai. Muslim. Jadi orang-orang yang selalu memberikan kedamaian, ketenangan, itu masuk makna dari kata Muslim. Setidaknya di sini Bapak Ibu rahimakumullah, dari definisi itu ada 3 komponen. Pertama tadi berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Kemudian yang kedua, tunduk patuh kepada Allah dengan melakukan ketaatan-ketaatan, dan yang ketiga adalah berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Kita bahas satu kalimat per kalimat dari definisi itu. Tentunya kita mengacu kepada Syekh Al-Utsaimin ya Bapak Ibu di sini. Yang dimaksud dengan berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah adalah ifradihi bil ibadah, yaitu hanya menyembah kepada Allah, tidak kepada selain Allah, tidak kepada Nabi, tidak juga kepada malaikat. Jadi satu-satunya hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Syekh Al-Utsaimin. Jadi itu maksud dari berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika mengutip ayat Quran, misalkan surah Az-Zariyat surah ke-51 ayat ke-56,
ketika Allah mengatakan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah menegaskan kami atau saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah aku. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang dimaksud menyembah aku di sini adalah mentauhidkan aku. Maksudnya mentauhidkan Allah ya maksudnya. Jadi yang dimaksud dengan menyembahku kata Allah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun sangat jelas sekali perintah Allah yang paling besar gitu yang memang adalah tauhid. Sebelum ibadah-ibadah yang lain harus punya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau amal kita tidak didasari dengan itu, maka akan sia-sia belaka. Banyak tentunya ayat-ayat yang menyebutkan, mohon maaf gitu ya, orang yang tidak beriman kepada Allah, katakanlah kita tanda kutip orang kafir katakanlah, yang mungkin punya amal-amal yang baik tetapi tidak ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sia-sia belaka. Misalkan Allah sebutkan di Quran surah Ibrahim surah ke-14 ayat 18 dan surah Al-Furqan surah ke berapa? 24 Iqbal ya? Atau 5 ya, nanti cari sendiri. Al-Furqan surah ke-25 ayat 22 23 kata Allah wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Jadi kata Allah di situ amalan orang-orang kafir seperti haba'an manthura, debu yang bertebarangan. Sebetulnya ada amal mereka, tapi amalnya seperti debu tidak bisa ditimbang. Bisakah kita menimbang debu? Tidak bisa gitu ya, timbang berapa? Tidak ada. Walaupun mungkin debu bisa kita lihat, tetapi tidak bisa ditimbang. Jadi itulah kemudian amal yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin amalnya ada tapi tidak direken oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa direken itu? Jadi bahasa coro-corone katanya. Direken, dianggap, dihitung, tidak dihitung. Iya, tidak diperdulikan. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, kalimat pertama dari definisi Islam tadi adalah berserah diri kepada Allah dengan cara mentauhidkannya. Dan sering kami sampaikan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misi utama mereka adalah tauhid, fondasinya. Misalkan Allah sebutkan di Quran surah An-Nahl surah ke-16 ayat ke-36 dan surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 25 ketika Allah mengatakan wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali kami perintahkan wahyukan kepada mereka bahwa tidak ada Tuhan kecuali saya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tentunya semua rasul dan nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pesan intinya, fondasinya adalah sama, bahwa la ilaha illa ana atau la ilaha illallah itu. Ya.
Ya, di surah An-Nahl tadi, surah ke-16 ayat ke-36, ketika Allah mengatakan وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Al-ayah. Sedikit ditartil ini, walaupun gak enak. Lebih enak masuk Tuhan ya misalnya. Jadi kata Allah di situ, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Sungguh Allah mengutus di setiap umat seorang Rasul. Jadi setiap umat itu Allah utus setidaknya satu orang Rasul. Kalau kita dalam bahasa Arab itu Bapak Ibu, yang dimaksud umat adalah setidaknya 3 orang. Jadi 3 orang atau lebih itu udah termasuk umat. Jadi kalau ada satu daerah katakanlah ada 3 orang atau lebih, maka di situ Allah utus seorang nabi ataupun rasul yang menyampaikan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seandainya sebelum Nabi Muhammad katakanlah atau sebelum Nabi Isa gitu ya, di Indonesia ada kehidupan, tentunya Allah juga akan mengutus seorang Rasul, bisa jadi seperti itu. Karena kata Rasulullah jumlah Nabi itu sekitar 124 ribu. Bayangkan loh ya. Sedangkan Rasul berjumlah kurang lebih 314. Tapi yang kita tahu katakanlah yang namanya disebut di Quran ada berapa? 5. Sisanya tidak disebutkan di Quran. Nabi Yusa, Nabi Khidir itu tidak ada di Quran. Namanya Ibu ya. Namanya tidak ada. Kalau cari tidak ketemu Nabi Khidir. Nama Khidir di Quran tidak ada. Nabi Yusa di Khidir di Quran juga tidak ada. Kalau ada Musa dan seterusnya ada. Kemudian apa korelasinya tadi? Bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus di setiap umat itu setidaknya satu orang rasul, mereka para rasul itu menyampaikan kepada umatnya ani'budullaha wajtanibut taghut. Wahai umatku, kata rasulnya itu, u'budullah, sembahlah Allah semata, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Setanlah makna sederhananya. Jadi itu maksudnya. Jadi para rasul yang Allah utus ke setiap umat, pesan intinya sama, yaitu wa'budullah, sembahlah Allah semata. Jadi itu apa namanya kalimat pertama dari definisi Islam ya Ibu, berserah diri kepada Allah dengan cara mentauhidkannya. Walaupun sebetulnya seluruh makhluknya Allah itu berserah diri kepada Allah, entah kucing lah, entah tumbuh-tumbuhan dan seterusnya, hewan, makhluk yang lain itu juga berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan di Quran, misalkan surah Ali Imran surah ke-3 ayat 83, kata Allah, walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Jadi makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi, mereka semua berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bagaimana tidak berserah diri, kan semuanya adalah makhluknya Allah. Termasuk misalkan ya itu maksudnya apa namanya tadi, seluruh yang ada di langit dan di bumi semuanya aslama, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang unik juga ketika Allah sampaikan di Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat ke-44. Kata Allah 44 Al-Isra, Allah menegaskan tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Al-ayat. Tidaklah sesuatu yang ada di langit dan di bumi kecuali semuanya mereka bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, tapi kalian tidak paham tasbihnya mereka, cara tasbihnya mereka. Ya tadi seperti apa namanya, hewan-hewan gitu ya, atau makhluk-makhluk Allah yang lain, apalagi malaikat gitu ya, semuanya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, cuma kita tidak paham, kata Allah. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Ya, kurang tahu. Tasbihnya tidak, Allah katakan di situ walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi kalian tidak paham cara tasbihnya mereka. Jadi kurang tahu kalau cara tasbihnya mereka seperti apa. Tapi intinya mereka semuanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut ke kalimat kedua dari definisi Islam. Apa kalimat kedua tadi? Tunduk patuh kepada Allah dengan melakukan ketaatan. Di sini Syekh Al-Utsaimin memberikan definisi tentang taat. Apa taat itu? Taat adalah ta'atun fil amri bi fi'lihi wa ta'atun fin nahyi bi tarkihi. Jadi kata Syekh Al-Utsaimin, yang dimaksud dengan taat itu adalah perintah Allah dikerjakan, larangan Allah ditinggalkan. Pernah mungkin kami sampaikan, ketika ada orang melakukan perintah Allah, insya Allah ibadah berpahala. Begitu pula ketika ada orang meninggalkan larangan Allah, menjauhi kemaksiatan, menjauhi larangan Allah, itu juga bernilai ibadah. Dan memang yang lebih sulit kayaknya ya meninggalkan larangan Bapak Ibu ya. Ya tergantung sebetulnya, tapi setidaknya bagi pribadi saya gitu ya, yang masih muda, yang muda lah istilahnya, memang sulit meninggalkan larangan-larangan Allah gitu ya. Makanya ada istilah STM-nya katanya. Apa namanya itu? Maksiat, lupa saya itu. Iya tuh, lupa saya. Artinya amal baik dia kerjakan, kemaksiatan juga dikerjakan juga gitu ya. Sholat iya, puasa iya, khamr iya, judi ya, semua dikerjakan. Itu namanya nggak tahu tuh apa istilahnya gitu. Itu. Ada juga orang yang nggak kerjakan apa-apa, nggak ujian apa-apa. Judi enggak, zina enggak, sholat enggak, puasa enggak, semuanya enggak ya. Itu kacau juga itu. Yang baik adalah sholat iya gitu ya, puasa iya, zina enggak, nyuri enggak, nyolong enggak gitu ya. Itu yang baik. Lurus gitu. Makanya kata Umar bin Khattab, ini bagian dari bahwa meninggalkan kemaksiatan itu merupakan ciri dari orang bertakwa, kata Umar bin Khattab ya.
Satu ketika Omar itu ditanya oleh orang, bagaimana Omar ketika ada orang yang meninggalkan maksiat? Orang punya kesempatan bermaksiat tadi tidak bermaksiat. Yang kedua, orang yang tidak punya kesempatan untuk bermaksiat tapi tidak bermaksiat. Bisa dipahami ya, Pak? Mana yang lebih baik nih? Kata ditanya kepada Umar. Umar kemudian menyampaikan, innal ladzina yashtahuna al-ma'siyata wa la ya'maluna biha ulaika alladzina imtahana Allah qulubahum lit-taqwa lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Kata Umar dijawab, orang yang punya kesempatan untuk bermaksiat kemudian tidak melakukan kemaksiatan itu, maka dialah orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Mereka mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalkan ada, pernah kami contohkan kata Allah, mungkin Pak Safari gitu ya, ketika berdagang mungkin bisa nipu orang. Bisa Pak Safari ya nipu orang? Bisa. Tapi ternyata sebetulnya menipu itu mudah mungkin bagi Pak Safari nipu orang ketika berdagang ya, dan tidak ada yang tahu. Tapi ternyata tidak dilakukan penipuan itu gede pahalanya itu, gede Pak Safari pahalanya. Jadi itu juga berpahala. Jelas itu, sangat jelas itu. Karena dia punya kesempatan untuk nipu, punya celah untuk bermaksiat, tapi dia tinggalkan kemaksiatan itu. Saya mungkin yang pejabat-pejabat nih, Abi mungkin dulu ya, yang ada uang-uang haram katakanlah, mohon maaf gitu ya, mungkin punya kesempatan untuk nilep uang orang, untuk katakanlah korupsi, punya pangkat, punya wewenang untuk menyelewengkan uang seseorang, tapi tidak dilakukan penyelewengan itu gede pahalanya itu bagian dari ketaatan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya enggak korupsi wajar gitu ya. Apa yang korupsi enggak bukan uang gitu. Atau mungkin Pak Safari enggak nipu penjual, ya enggak mungkin juga. Atau mungkin kayak saya enggak mungkin nipu pembeli, enggak jualan soalnya. Seperti itu. Jadi kalau ada orang yang punya kesempatan untuk bermaksiat, tetapi alhamdulillah Allah berikan dia kemampuan untuk meninggalkan kemaksiatan itu, kata Umar ketika itu, ulaikal ladzina imtahana Allah qulubahum littaqwa. Mereka itu termasuk orang-orang yang betul-betul bertakwa hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Sampai mana tadi itu? Ya itu. Maksudnya jadi yang kedua apa namanya? Tunduk patuh kepada Allah dengan melakukan ketaatan. Jadi jelas sekali ketika kita sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka langkah berikutnya adalah dengan ketaatan atau kita kenal juga dengan amal soleh. Ini gandeng, sangat gandeng. Makanya misalkan Allah sebutkan antara iman dan amal soleh gandeng. Banyak disebutkan di Quran. Misalkan Allah sebutkan di Quran surah Al-Baqarah, misalkan surah kedua ayat 82, walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Al-Baqarah 82. Jadi Al-Baqarah 82, orang-orang yang beriman kemudian apa? Beramal soleh, maka dia calon penghuni surga khalidina fiha, kekal di dalamnya. Jadi iman dan amal soleh ini sebetulnya satu paket ya Bapak Ibu ya. Satu paket, walaupun memang fondasi awalnya adalah
iman gitu ya. Tapi iman itu kemudian dibuktikan dengan melakukan ketaatan amal saleh. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal saleh sebagai bukti dari keimanan itu. Kemudian yang ingin kami tekankan di sini berkaitan dengan meninggalkan larangan Allah itu. Karena mohon maaf gitu ya, saya tidak khawatir kepada baik-baik di sini kalau ibadahnya, puasanya yang Senin Kemis banyak di sini. Kemudian yang tahajudnya rajin, yang duhanya mantap gitu ya. Termasuk ibadah-ibadah yang lain, tetapi juga harus dibarengi dengan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena berat memang meninggalkan larangan. Dan sekali dilakukan efeknya besar, sebagaimana disebutkan oleh para sahabat gitu ya. La raddu danikin min haramin afdalu min min alfin tunfiku fi sabilillah, min mi'ati alfin tunfiku fi sabilillah. Anda mengembalikan 1/6 dirham dari harta orang lain lebih baik daripada 1000 dinar yang kau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berinfak nih banyak kata Allah, tetapi ada hak orang lain yang kita ambil, itu lebih baik kita kembalikan dulu hak orang lain itu, kemudian kita berinfak. Itu saking besarnya mengambil hak orang lain atau melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apalagi kalau kemaksiatan itu berkaitan dengan hakul adami, menzalimi orang, katakanlah korupsi, ngambil hak orang lain, itu susah tobatnya itu. Itu tobatnya tidak hanya dengan istighfar ya Pak Ibu ya, harus juga dibarengi dengan minta maaf. Kalau nyolong ya barangnya dikembalikan. Makanya apalagi di zaman sekarang gitu ya, kemaksiatan di depan mata, ada HP dan semacamnya. Kalau mungkin Bapak Ibu enak megang HP ini sering nonton tausiah gitu ya. Kalau anak-anak muda nggak semua seperti itu. Jadi kemaksiatan udah di rumah-rumah kita sekarang itu. Gitu ya Pak Ibu ya. Jadi kemaksiatan sudah masuk rumah. Tidak harus keluar sekarang untuk maksiat, di dalam rumah pun sangat bisa untuk bermaksiat. Apa? Medianya salah satunya adalah ya HP itu gitu ya. Sangat mudah itu aksesnya. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, kalimat kedua dari makna Islam, yaitu tunduk patuh kepada Allah dengan melakukan ketaatan. Ketaatan itu baik melakukan perintah Allah, termasuk juga meninggalkan larangan Allah, itu bagian dari ketaatan. Makanya kata Rasulullah SAW, ditanya, ya Rasulullah, kalau ada orang, maaf gitu ya, berhubungan intim dengan istrinya, berpahala atau tidak? Kata Rasulullah, jelas berpahala. Kenapa? Kalau ada orang berhubungan badan dengan orang lain, haram atau tidak? Dosa atau tidak? Dosa. Sama kata Rasulullah, orang yang bergaul dengan istrinya berpahala. Ini sangat logis sekali analogi Rasulullah ini. Jadi kalau ada orang yang mohon maaf, berhubungan badan dengan bukan istrinya, haram, dosa. Sebaliknya kata Nabi, orang yang mohon maaf gitu ya, gituan dengan istrinya, itu juga bernilai
ibadah berpahala. Duh, kok mudah mau selesai nih? Dikit lagi Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah kalimat ketiga dari makna Islam, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Tapi yang dimaksud berlepas diri di sini bukan kemudian kita tidak bergaul dengan orang kafir, gitu ya. Jadi berlepas diri di sini adalah tidak mau tanggung jawab nanti di akhirat, gitu ya. Jadi tetap kita berinteraksi secara baik dengan orang-orang, mohon maaf, orang-orang non-muslim atau orang kafir, apalagi kemudian untuk mendakwahi mereka malah lebih bagus, gitu ya, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah sebutkan misalkan di Quran surah Asy-Syu'ara surah ke-26 ayat 214 sampai 216. Kata Allah di situ, wa anzir ashiratakal aqrabin. Muhammad, berilah peringatan kepada keluarga dekatmu. Jadi memang dakwah itu adalah dimulai dari diri kita sendiri, kemudian siapa? Keluarga dekat. Karena kata Allah di situ Asy-Syu'ara 2:14, wa anzir ashiratakal aqrabin. Muhammad, berilah peringatan kepada keluarga dekatmu. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Kemudian kamu berakhlak baiklah kepada orang-orang mukmin. Kemudian Allah melanjutkan, fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Tetapi seandainya orang yang kamu dakwahi itu ingkar kepadamu, menolak dakwahmu, faqul, maka sampaikan kepada mereka, inni bari'um mimma ta'malun, saya berlepas diri dari apa yang kalian lakukan. Maksudnya saya tidak mau bertanggung jawab nanti di akhir. Udahlah, wis, amalmu amalmu, amalku amalku. Intinya Rasulullah udah pesan-pesan Allah disampaikan kepada mereka, tetapi kemudian masih saja ditolak, maka berlakulah kalimat saya berlepas diri darimu. Tidak ujuk-ujuk udah kita berlepas diri aja, nggak seperti itu juga. Artinya ketika dakwah itu disampaikan, pesan-pesan Islam itu kemudian disampaikan, kemudian ditolak, barulah lakum dinukum waliyadin. Jadi tidak ujuk-ujuk lakum dinukum waliyadin, Ibu ya. Jadi tidak ujuk-ujuk agamamu, agamaku, tidak seperti itu juga. Tetap dakwah itu ditegakkan. Kalau masih ditolak, maka berlakulah kalimat lakum dinukum waliyadin. Jangan sampai ayat ini menghentikan dakwah dengan alasan lakum dinukum waliyadin. Kemudian gak usahlah kita dakwahi, gak usah dakwahi mereka, katakanlah. Kan Quran mengatakan lakum dinukum waliyadin, enggak gitu juga. Artinya tetap tadi dakwah dimaksimalkan secara baik. Ketika sudah ditolak, barulah berlaku lana a'maluna walakum a'malukum atau lakum dinukum waliyadin. Tidak ujuk-ujuk lakum dinukum waliyadin. Jadi ya Pak Ibu rahimakumullah, saya ulangi, yang dimaksud berlepas diri dari orang musyrik ini adalah kita tidak bertanggung jawab terhadap kemusyrikan yang mereka lakukan. Kita tidak bertanggung jawab, walaupun tetap
Islam memberikan ruang untuk berinteraksi secara baik dengan orang-orang non-muslim atau orang kafir yang mereka juga meyakini kebenaran agama mereka menurut mereka, tapi bukan menurut saya. Jadi itu ya, tetap boleh berinteraksi secara baik, apalagi kalau udah ada niatan mendakwahi mereka, malah sangat-sangat boleh sekali gitu ya. Sebagaimana Rasulullah biasa berinteraksi secara baik dengan orang-orang kafir dalam upaya mendakwahi mereka. Bukankah Rasulullah punya paman yang kafir? Siapa namanya? Abu Thalib atau Abu Lahab. Paman Rasulullah tetap didakwahi oleh Rasulullah, bukan ditinggalkan. Jadi berlepas diri di sini bukan lantas bermakna melarikan diri. Tetap kalau bisa dirangkul dalam upaya memperkenalkan mereka kepada Islam, gitu ya. Itu maksud berlepas diri. Termasuk juga ayat yang kemarin sempat kami kutip, ketika ada katakanlah orang tua yang musyrik, orang tua yang kafir, tetap anak muslimnya itu Allah perintahkan tetap untuk berbuat baik. Bayangkan, Allah sebutkan kemarin di surah Luqman, surah keberapa? Surah ke-30, ya 31 ayat ke-15. Luqman 15, kata Allah di pertengahan ayatnya, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jadi mohon maaf, seandainya ada orang tua kamu, orang tua kalian, kata Allah, yang mungkin dia musyrik, tetap wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, pergaulilah mereka di dunia ma'rufa dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang ma'ruf. Ajak kemudian untuk kembali kepada Islam. Jadi itu mungkin Bapak Ibu rahimakumullah sedikit memberikan kesimpulan dari atau mengulang dari yang disampaikan tadi, bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini memberikan definisi atau makna Islam, yaitu ada 3 kategori. Pertama, berserah diri kepada Allah dengan cara mentauhidkan Allah, kemudian dilanjutkan dengan melakukan ketaatan baik berupa melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya, termasuk juga berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik. Tetapi sekali lagi, yang dimaksud berlepas diri di sini adalah bukan lari dari mereka, tetap kalau bisa mendakwahi mereka, orang-orang musyrik, kita lakukan dakwah itu. Termasuk juga yang dimaksud berlepas diri di sini adalah lepas dari tanggung jawab kita nanti di akhirat. Ya, mungkin cukup Bapak Ibu rahimakumullah. Semoga bermanfaat. Kami kembalikan kepada moderator. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.